Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehan Nuksan Mardiansah. NIM saya 23060160 dari kelas B1 PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang jawaban ujian akhir semester, yaitu landasan dan pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek dari kurikulum, peserta didik, dan tenaga pendidik. Sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini apa sih landasan dan pengelolaan pendidikan? Pendidikan ini adalah serangkaian aktivitas yang merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, dan mengendalikan serta mengembangkan seluruh upaya dari dalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia serta prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan tersendiri. Lanjut ke pengelolaan kurikulum filosofis dan praktis. Di sini ada humanis, multikulturalisme, dan konstruktivisme. Dan yang kedua ada kurikulum merdeka terhadap muatan lokal dan cocok untuk menggunakan proyek based learning berbasis bermuatan lokal budaya. Yang pertama ada humanisme, yaitu memanusiakan siswa sesuai kodratnya, jadi tidak ada yang saling membeda-bedakan. Konstruktivisme di sini siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman siswa tersendiri. Dan yang terakhir ada konstruktivisme, yaitu siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Kurikulum merdeka di sini yaitu yang berbasis dengan bermuatan lokal, yaitu pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal dan cocok digunakan kita sebagai calon guru, yaitu menggunakannya PJBL yang sering dikata yaitu Project Based Learning yang berbasis budaya. Lanjut ke pengelolaan kurikulum, rancangan dan evaluasi. Yang di sini ada 1, identifikasi budaya lokal dan integrasi CV. Dan yang kedua ada pelatihan guru budaya, evaluasi melalui proyek, dan yang terakhir ada observasi. Yang di sini adalah 1, identifikasi budaya lokal dan analisis keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Libatkan masyarakat dan ahli budaya dalam kurikulum merdeka ini. Yang keempat adalah desain model P5 berbasis budaya, seperti guru mengadakan kegiatan expo gelar karya P5 dari siswa-siswi sekolah tersebut. Uji coba dan lakukan implementasi P5 di sekolah tersebut. Baik, lanjut ke jawaban soal nomor 2, yaitu ada pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada psikologi Maslow, inklusi, diferensiasi, dan yang kedua ada sosial yang berisi empati, keadilan, partisipasi keluarga, dan yang ketiga adalah layanan awal, asesmen awal, dan konseling. Dan di sini ada psikologi Maslow yang artinya pemenuhan kebutuhan dasar sebelum belajar, dan inklusi dan diferensiasi yaitu penyesuaian metode mengajar sesuai kebutuhan siswa tersendiri. Jadi inklusi di sini tidak ada yang membedakan siswa A dan siswa B. Jadi semuanya adil dan merata. Dan lanjut ada sosial, empati, keadilan, partisipasi keluarga. Di sini ada empati, yaitu saling kita sebagai calon guru harus mempunyai empati terhadap siswa maupun keadilan bagi siswa. Dan yang terakhir ada partisipasi keluarga, perlibatan orang tua dalam proses pendidikan siswa tersendiri. Dan adapun layanan awal, yaitu asesmen awal yang dilakukan oleh sebagai calon guru. Dan yang kedua ada konseling. Dan yang kedua ada konseling ini kita melibatkan adanya bimbingan khusus atau bimbingan konseling di sekolah tersebut untuk kita bisa mengetahui seberapa jauh siswa ini mengalami perubahan. Melanjutkan dari landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan,
Yang evaluasinya ada refleksi guru dan siswa, dan kedua ada catatan perkembangan individual, dan ketiga ada monitoring hasil belajar. Yang di sini artinya yang pertama ada refleksi guru dan siswa, yaitu strategi pengelolaan pendidikan, rekrutmen, dan seleksi berdasarkan kompetensi inti. Yang penempatan strategis dan pengembangan budaya kerja. Monitoring hasil belajar. Monitoring melalui supervisi dan refleksi rutin oleh kepala sekolah, kita bisa menghasilkan supervisi apa yang kita bisa revisi dan bisa mengembangkan aspek untuk ke depannya kita sebagai calon pendidik agar menjadi terarah dan terlatih secara profesional. Lanjut ada tenaga pendidik, strategi dan pengembangan yang berisikan ada motivasi Harvard. Motivasi Harvard di sini semacam seperti pengakuan dan pencapaian lebih berpengaruh dari insentif finansial. Dan yang kedua, manajemen berbasis sekolah, memperdayakan sekolah dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Dan adapun pemetaan kompetensi tugas sesuai kompetensi guru, sesuai kompetensi dan minat guru, kita sebagai calon pendidik seharusnya lebih bisa menyesuaikan kompetensi yang kita miliki. Jangan kita kesana kesini, tetapi tugas utama kompetensi kita terabaikan. Adapun yang ketiga yaitu program microlearning yang lesson study. Pelatihan microlearning ini yang berisikan seperti video pendek, podcast, modul daring, dan yang kedua ada microlearning. Microlearning itu yaitu coaching antar guru. Kita sesama guru harus saling membantu dan harus bekerja sama dalam menyelaraskan menuju Indonesia Emas. Kita sebagai calon guru juga jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya kepada guru senior. Guru senior juga pastinya akan membantu mendampingi guru muda ini. Kolaborasi dengan wali kelas lainnya atau kepala sekolah untuk berbagi atau sharing tentang bagaimana sih menjadi tenaga pendidik yang bagus dan berkualitas. Dan yang terakhir ada insentif dan evaluasi. Insentif di sini yang berisi apresiasi, pelatihan, dan pengakuan. Yang terlibat dalam insentif non finansial yaitu apresiasi, penghargaan guru dan staf terbaik di setiap semesternya, dan kesempatan. Dan yang kedua ada pelatihan, yaitu berupa kesempatan mengikuti pelatihan nasional seperti kita mengikuti workshop di dinas pendidikan. Apresiasi diri sendiri melalui media sosial dan komunitas sekolah lainnya bahwa kita bisa mencapai sebuah pengakuan yang sudah kita jalani selama ini. Dan yang terakhir ada evaluasi yang berisikan observasi kelas, refleksi guru, dan umpan balik siswa. Kita sebagai guru harus bisa mengobservasi kelas, bagaimana sih kurangnya kita tanyakan ke rekan sejawat kita. Lalu kita membuat surat angket terbuka bagi siswa untuk umpan balik siswa ini kepada kita, apa aja sih ada yang kurangnya atau ada yang lebihnya. Syukur-syukur jikalau angket terbuka itu disetujui dengan capaian pengajaran kita sebagai calon pendidik itu diterima baik oleh siswa tersendiri, yang akan jadinya nanti menjadikan motivasi bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah setelah terjawab juga semua ujian akhir semester berbasis proyek ini, yang mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan atau bernalaran saya. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama ada integrasi budaya lokal dan memperkuat identitas siswa seperti dengan diadakannya gelar karya
Dan yang kedua, ada pendekatan inklusif penting bagi peserta didik beragam. Dan yang ketiga, ada pengembangan guru harus inovatif dan berkelanjutan. Pengembangan ini pendidik yang kreatif dan terstruktur sangat krusial meskipun anggaran terbatas. Pendidikan berkualitas, relevan, adil, dan memperdayakan. Motivasi motivasi kita sebagai calon pendidik, kita tanamkan setiap anak membawa potensi hebat dan kita adalah cahaya yang membantu mereka untuk menemukannya. Kita sebagai calon pendidik harus terlihat senang, full, semangatnya full. Jadi motivasi ke si anaknya itu tidak terkesan katanya memberi motivasi, tetapi kitanya juga sangat merenung. Jadi setiap anak membawa potensi hebat dan kita adalah cahaya yang membantu mereka untuk menemukannya. Terima kasih atas pemaparan yang saya buat tentang pengelolaan pendidikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalaupun tidak, saya meminta maaf atas pemaparan yang mungkin kurang rinci dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.